Baik, perkenalkan nama saya Vini Destraningsih Talombanua, NIM 03 2019 088. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asuhan keperawatan klien dengan hepatitis. Definisi hepatitis. Hepatitis adalah suatu peradangan hati yang antara lain dapat disebabkan oleh virus hepatitis B atau VHB. Infeksi virus ini dapat mengakibatkan penyakit infeksi pada hati yang berpotensial fatal dan merupakan salah satu penyakit yang sering ditemukan dan menular. Ada beberapa tipe hepatitis akut, kronis, fulminat, dan alkoholik. Hepatitis karena virus dapat menyebabkan peradangan pada hepar dengan gejala klinik berupa penyakit kuning yang akut disertai malaise, mual, dan muntah, serta dapat disertai peningkatan suhu badan. 6 jenis virus hepatitis telah diketahui. 1. Virus hepatitis A. 2. Virus hepatitis B. 3. Virus hepatitis C. 4. Virus hepatitis D. 5. Virus hepatitis E. Dan 6. Virus hepatitis G. Bahwa hepatitis adalah suatu penyakit peradangan pada jaringan hati yang disebabkan oleh infeksi virus yang menyebabkan sel-sel hati mengalami kerusakan sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Etiologi hepatitis. Penyebab hepatitis bermacam-macam, akan tetapi penyebab utama hepatitis dapat dibedakan menjadi dua kategori besar, yaitu penyebab virus dan penyebab non-virus. Sedangkan insidensi yang muncul tersering adalah hepatitis yang disebabkan oleh virus. Hepatitis virus dapat dibagi ke dalam hepatitis A, B, C, D, E, dan G. Hepatitis non-virus disebabkan oleh agen bakteri, cedera fisik, atau kimia. Pada prinsipnya, penyebab hepatitis terbagi atas infeksi dan bukan infeksi. Hepatitis B dan C dapat berkembang menjadi sirosis atau pengerasan hati, kanker hati, dan komplikasi lainnya yang dapat mengakibatkan kematian. Penyebab hepatitis menurut Weni Sari 2008 meliputi 1. Obat-obatan, bahan kimia, dan racun menyebabkan toksik untuk hati sehingga sering disebut hepatitis toksik dan hepatitis akut. 2. Reaksi transfusi darah yang tidak terlindungi virus hepatitis. 3. Infeksi virus. Patofisiologi hepatitis. Inflamasi yang menyebar pada hepar atau hepatitis dapat disebabkan oleh infeksi virus dan oleh reaksi toksik terhadap obat-obatan dan bahan-bahan kimia. Unit fungsional dasar dari hepar disebut lobul dan unik ini unik karena memiliki suplai darah tersendiri. Sering dengan berkembangnya inflamasi pada hepar pada pola normal pada hepar terganggu. Gangguan terhadap suplai darah normal pada sel-sel hepar ini menyebabkan nekrosis dan kerusakan sel-sel hepar. Setelah lewat masanya, sel-sel hepar menjadi rusak, dibuang dari tubuh oleh respons sistem imun dan digantikan oleh sel-sel hepar yang baru yang sehat. Oleh karenanya, sebagian besar klien mengalami hepatitis sembuh dengan fungsi hepar normal. Inflamasi pada hepar karena invasi virus akan menyebabkan peningkatan suhu badan dan peregangan kapsula hati yang memicu timbulnya perasaan tidak nyaman pada perut, kuardan kanan atas. Hal ini dimanifestasikan dengan adanya rasa mual dan nyeri di ulu hati. Pucat atau abolis karena bilirubin konjugasi larut dalam air, maka bilirubin urin dapat diekskresikan ke dalam kemih sehingga menimbulkan bilirubin urin dan kemih berwarna gelap. Peningkatan kadar bilirubin terkonjugasi dapat disertai peningkatan garam-garam empedu dalam darah yang akan menimbulkan gatal-gatal pada ikterus. Tanda dan gejala hepatitis. 1. Mengalami gejala mirip seperti flu, mual, muntah, demam, dan lemas. 2. Feses berwarna pucat, mata dan kulit berubah menjadi kekuningan. Hal ini terjadi karena peningkatan kadar bilirubin dalam darah. Sakit perut, berat badan menurun tanpa sebab, urin menjadi gelap seperti teh, kehilangan nafsu makan, nyeri perut, dan nyeri sendi. Pemeriksaan diagnostik hepatitis. Tes fungsi hati,
Tes ini dilakukan dengan mengambil sampel darah untuk mengecek kinerja atau fungsi hati. Pada tes ini, kandungan enzim dalam hati dalam darah yaitu enzim aspartat, aminotransferase, dan alanin aminotransferase. Kedua, tes antibodi virus hepatitis. Tes ini bertujuan untuk menentukan keberadaan antibodi yang spesifik untuk virus HAF, HBF, dan HCV. Ketika seseorang terkena hepatitis akut, tubuh biasanya akan membentuk antibodi spesifik untuk memusnahkan virus yang menyerang tubuh. Lalu antibodi dapat terbentuk beberapa minggu setelah seseorang terkena infeksi virus hepatitis. Kemudian USG perut 5 dengan menggunakan bantuan gelombang suara. USG perut dapat mendeteksi kelainan pada hati seperti adanya kerusakan pembesaran maupun tumor hati. Kedua, biopsi hati. Dalam prosedurnya, sampel jaringan hati akan diambil untuk kemudian diamati menggunakan mikroskop. Komplikasi hepatitis. Pertama, gagal hati. Salah satu komplikasi yang berisiko tinggi dialami oleh pengidap hepatitis. Kedua, sirosis hati ditandai dengan terbentuknya jaringan parut di organ hati. Ketiga, infeksi lanjutan. Komplikasi lain yang disebabkan oleh hepatitis adalah timbulnya 2 infeksi virus pada saat yang bersamaan. Keempat, kanker hati. Ini lebih berpotensi menyerang pengidap hepatitis B dan hepatitis C. Keenam, kolestasis. Kolestasis bukan sebuah komplikasi yang harus dikhawatirkan karena penyakit ini dapat sembuh dengan sendirinya. Keenam, glomerulonefritis adalah kelainan ginjal yang disebabkan oleh peradangan yang sering berkaitan dengan respon imun. Ketujuh, kigolubuliminemia. Kedelapan, ensefalopati. Ke-10, hipertensi portal. Dan ke-10, porfiria. Penata laksana dan prognosis hepatitis. Penata laksanaannya: pertama, istirahat pada periode akut dan keadaan lemah diharuskan cukup istirahat. Istirahat mutlak tidak terbukti dapat mempercepat penyembuhan. B, diet jika pasien mual, tidak nafsu makan dan muntah-muntah, sebaiknya diberikan infus. Jika sudah tidak mau lagi, diberikan makanan yang cukup kalori dengan protein cukup. Pemberian lemak sebenarnya tidak perlu dibatasi. C, medikamentosa. Prognosis hepatitis A baik dan pasien dapat cepat sembuh. Kurang dari 0,4% dari kasus yang dilaporkan di AS bersifat fatal. Angka kematian akibat hepatitis fulminan berkisar 0,1 sampai 0,2%. Kematian dikaitkan dengan umur penderita atau apabila ada penyakit hepatitis kronik lain, terutama hepatitis kronik C. Pada hepatitis B akut, sekitar 95 sampai 99% pasien akan sembuh sempurna. Pasien yang lanjut usia dan disertai dengan kelainan medis lain dapat mengalami penyakit yang berkelanjutan dan dapat menderita hepatitis berat. Prognosis buruk tampak jika pada penderita ditemukan asistes, edema perifer, dan encephalopathia hepatik. Baik, sekian dan terima kasih dari pembacaan materi saya. Jika ada kesalahan dalam pembacaan materi, saya mohon maaf. Terima kasih.